Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fun with Chemistry bersama Bu Rima. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang sifat keperiodikan unsur. Melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa itu sifat keperiodikan unsur? Sifat keperiodikan unsur adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan dan dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan dalam satu periode. Seperti itu. Masih ingat ya? Golongan dan periode. Seperti itu ya. Oke. Sifat keperiodikan unsur yang akan kita pelajari itu ada 4 ya. Yang pertama ada jari-jari atom, yang kedua ada energi ionisasi, yang ketiga ada afinitas elektron, yang keempat ada keelektronegatifan. Baik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jari-jari atom. Ya. Jari-jari atom itu apa sih? Jari-jari atom itu jarak dari sini nih, perhatikan ya, dari inti atom ke kulit terluar. Ini yang disebut dengan jari-jari. Mungkin kalian sudah paham tentang jari-jari lingkaran ya. Nah, karena atom juga digambarkan modelnya itu seperti ini, jadi yang disebut jari-jari itu adalah jarak antara inti sampai dengan kulit atom terluar, dari inti kulit atom keluar, seperti itu ya. Ini namanya sifat keperiodikan unsur yang pertama ya, ini yang pertama. Kemudian kalau kalian lihat dari tabel berikut ini, perhatikan nih tabelnya, kalian bisa lihat ya di sini ada Li, Na, ini mulai dari golongan dari atas ke bawah nih dalam satu golongan ya, dari atas ke bawah dalam satu golongan. Perhatikan kalian nih, ada H, Li, Na, Krb, Cs, Fr. Perhatikan nih, ini ternyata jari-jarinya itu semakin besar dari atas ke bawah. Kenapa bisa demikian? Ya, kalian perhatikan di sini. Ibu kasih contoh di sini cuman Na, K, Rb sama Cs ya. Na itu ada di golongan 1A. Kalian bisa lihat ya. 1A ini Na memiliki nomor atom berapa ini? 11. Kalau kita konfigurasikan ya, ini konfigurasinya 281 pakai sistem Bohr. Nah, kita lihat di sini ada berapa kulitnya untuk Na. Dia ada kulitnya ada 1, 2, 3 ya, ada 3 kulitnya. Sedangkan untuk K, dia nomor atomnya 19, konfigurasinya 2881. Ini konfigurasi atom Bohr. Kulitnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Semakin besar kulitnya. Kalau ini cuma 3, ini 4. Rb ini berdasarkan konfigurasinya 2, 8, 18, 81. Ini kulitnya ada 5. Ya, sehingga di sini jari-jarinya juga terlihat ini semakin besar. Begitu juga dengan CS, dia memiliki 6 kulit. Nah, jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin besar. Gimana teman-teman? Semoga kalian paham ya. Baik, Ibu lanjutkan. Bagaimana kalau dalam satu periode ya? Dalam satu periode itu ternyata, nah lihat dulu nih di sini. Dalam satu periode, misalnya ini ya, dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, kalau kalian perhatikan angkanya, yang sebelah kiri ini 152 nih, jari-jarinya, sedangkan Na ini 70. Padahal ini kulitnya sama, ya, sama-sama di kulit kedua. Begitu juga dengan kulit ketiga. Ini sama-sama kulit ketiga.
ya. Ini sama-sama kulit keempat, tapi kenapa jari-jarinya itu tidak sama padahal kulitnya sama, ya. Nah, di sini perhatikan dalam satu periode ternyata dari kiri ke kanan makin kecil. Tadi buktinya ya. Kenapa demikian? Nah, ini alasannya. Jadi, misalnya ini Ibu kasih contoh yang memiliki 4 kulit. Semuanya ada 4 kulit. K, di sini konfigurasinya 2881. Kemudian CA, di sini elektron valensinya cuma 1. Kalau CA, di sini 2882. Ini konfigurasinya. Elektron valensinya 2. 28, 18, 3. Elektron valensinya 3. Dan ini BR ini elektron valensinya 7. Kita bandingkan, ya. Kulitnya sama-sama 4, tapi di sini berbeda elektron valensinya. Ternyata perbedaan elektron valensi ini menyebabkan tarikan antara inti dengan elektron valensi. Ini kalau dia elektron valensinya besar, tarikannya semakin kuat. Sehingga tarikan gitu ya, tarikan antara inti dengan kulit elektron valensinya itu semakin kuat sehingga membuat atom itu menjadi mengkerut seperti itu diibaratkan ya. Makanya beda dengan kalau K itu inti dengan elektron valensinya itu cuma 1 yang bertarikan sehingga kekuatannya itu lebih longgar dibandingkan yang banyak elektron valensinya. Nah, seperti itu ceritanya ya. Jadi ada alasannya kenapa dia jari-jari atomnya semakin kecil. Baik. Bisa dipahami kira-kira? Ini baru yang pertama, yaitu tentang jari-jari atom ya. Kemudian yang kedua, sifat keperiodikan unsur yang kedua adalah energi ionisasi. Apa energi ionisasi itu? Nih, perhatikan. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan, energi yang paling minimum yang diperlukan oleh atom untuk melepaskan elektron. Jadi seperti kalian tahu ya yang namanya atom, itu dia memiliki kemampuan dapat melepas dan juga dapat menangkap elektron. Ya, ingat, suatu atom itu dapat melepaskan elektron dan juga dapat menangkap elektron. Nah, energi yang diperlukan untuk melepaskan sebuah elektron gitu ya. Energi yang diperlukan untuk melepaskan sebuah elektron itu disebut sebagai energi ionisasi. Perhatikan nih. Ini adalah data. Kalian bisa lihat di sini di tabel ya. Coba perhatikan semuanya. Ini ada data-data energi ionisasi dari unsur-unsur yang sudah ditemukan. Nah, ternyata dalam satu golongan dari atas sampai bawah, ini energi ionisasinya semakin berkurang. Sedangkan dalam satu periode energi ionisasinya semakin bertambah. Dari kiri ke kanan nih, periode energi ionisasinya semakin bertambah. Kalau dari atas ke bawah semakin berkurang. Berarti energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron gitu ya. Melepaskan elektron itu kalau dari atas ke bawah energinya semakin kecil, tapi kalau dari kiri ke kanan itu energinya semakin besar seperti itu. Jadi cenderung kalau makin ke kanan tuh makin sulit untuk melepaskan elektron karena butuh energi yang besar. Paham? Ya, jadi seperti itu ya. Yang selanjutnya apalagi? Yang selanjutnya adalah afinitas elektron. Ini yang nomor 3, ya, ingat ya, afinitas elektron. Apa itu? Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan, ya, besarnya energi ini yang dibebaskan atom netral dalam wujud gas pada saat elektron masuk ke dalam atom. Energi yang dibebaskan oleh satu atom netral dalam wujud gas pada saat elektron masuk ke dalam atom. Apakah elektron bisa masuk atau bisa tertarik ke dalam atom? Bisa. Nah, energi yang dibebaskan pada saat atom masuk ke dalam suatu elektron itu disebut afinitas elektron. Berikut ada data ya. Ini kalian bisa lihat nih datanya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan itu ada data-data energi dari suatu atom yang dibebaskan ya pada saat elektron itu masuk.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semakin besar energi yang dilepaskan atom, energi yang dilepaskan oleh suatu atom gitu ya, maka semakin mudah atom-atom tersebut menangkap elektron. Jadi kalau dia mudah makin besar energi yang dilepaskan, berarti dia makin mudah menangkap elektron. Contohnya nih ya, dari kiri ke kanan ini makin besar loh energinya. Berarti dia makin mudah menangkap elektron seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat nih, teman-teman, ya. Ada keelektronegatifan. Apa itu? Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron sehingga dia bermuatan negatif, ya. Kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron. Nah, ini di sini ada datanya. Ternyata diperoleh dalam satu golongan nih dari atas ke bawah keelektronegatifannya semakin berkurang. Berarti dari atas ke bawah itu makin sulit untuk menarik elektron, ya. Kemudian dari kiri ke kanan ini makin besar sehingga unsur-unsur yang ada di sebelah kanan ini dia makin mudah untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Jadi golongan unsur yang bermuatan negatif itu ada di sebelah kanan, ya. Nah, ini tentang keelektronegatifan. Itu kira-kira materi yang Ibu sampaikan untuk materi sifat keperiodikan unsur. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga kalian lebih paham dengan video yang Ibu buat ini. Jangan lupa like and share ya ke teman-teman. Ditonton terus. Kalau belum paham sekali, boleh kalian berulang-ulang ya. Jangan lupa juga subscribe aja channel Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dari uploadan yang Ibu buat ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.